Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi sama Alet. Di pembahasan sebelumnya kita udah membicarakan tentang ngabung bank, sedikit tentang ngabung bank. Di pembahasan kali ini Alet mau meneruskan pembahasan yang kemarin, ngabung bank kemarin. Jadi teman-teman, Alet sudah melakukan observasi tentang tradisi ini. Alet sudah mewawancarai seseorang yang berhubungan dengan tradisi ini, yang melakukan, bisa disebut yang melakukan. Alet mewawancarai mama Alet sendiri, namanya Lina Sumartini, usia 50 tahun. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut tentang tradisi ngabung bank ini, Alet mau ceritain sedikit sejarah tentang tradisi ngabung bank. Jadi kan orang zaman dahulu tuh percaya kalau setiap benda di alam semesta ini punya kekuatan spiritualnya masing-masing. Nah, makanya tradisi ngabung bank ini tuh tradisi memukul-mukul tanaman dengan sapu lidi terus menyebutkan lebet-lebet ini tuh dipercaya membangunkan tanaman agar tumbuh subur gitu. Seiring perkembangannya zaman, terjadilah akulturasi antara tradisi ngabung bank dengan agama Islam. Nah, akulturasinya itu ada di waktu. Jadi setelah sholat Idul Fitri dilakukanlah tradisi ngabung bank atau memukul tanaman dengan sapu lidi sambil menyebutkan lebet. Kenapa setelah sholat Idul Fitri? Sholat Idul Fitri itu kan dianggap sebagai momen suci dan penuh berkah. Jadi nyambung tradisi ngabung bank dengan makna setelah sholat Idul Fitri itu. Di video sebelumnya Alet udah sedikit ya ngejelasin tentang alat dan bahannya, tata cara melakukannya, terus fungsinya. Jadi kita bahas secara sekilas aja. Alat dan bahannya itu sapu lidi dan tanaman, kan udah jelas ya, memukul tanaman dengan sapu lidi gitu. Terus tata cara melakukannya dilakukan setelah sholat Idul Fitri, dilakukan memukulnya dilakukan menggunakan sapu lidi, terus mengucapkan lebet. Selanjutnya dari fungsinya yaitu mengusir roh jahat, meningkatkan kesuburan tanaman, dan menghormati tradisi leluhur. Selain itu ada juga tambahan makna yang lebih dalam lagi dari tradisi ngabung bank ini, yaitu kayak yang tadi ya, menghormati leluhur dan tradisi, mengusir energi negatif, simbol pembersihan diri. Kan tadi udah disebutin, setelah sholat Idul Fitri itu dianggap sebagai momen suci dan berkah, jadi membersihkan diri. Terus ada lagi meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap alam dan lingkungan, terus meningkatkan kesuburan tanaman, dan terakhir doa atau ucapan yang dilakukan saat melakukan tradisi itu kan lebet itu kan ungkapan doa agar tanaman tumbuh subur dan lebat. Dari tradisi ngabung bank kita bisa mengambil nilai, yaitu nilai keagamaan atau nilai spiritual. Kita bisa mengambil nilai keagamaannya yaitu rasa bersyukur kepada Tuhan, iman, takwa. Lalu ada nilai kebudayaan yaitu menjaga dan melestarikan tradisi, rasa kebersamaan, terus gotong royong, menjaga kebersihan juga. Begitu ada lagi, menjaga kebersihan itu masuknya ke nilai ekologis. Jadi di nilai ekologis ada menjaga kebersihan, merawat tanaman, meningkatkan kesuburan tanah dan tanaman, terus menjaga keseimbangan ekosistem. Di video selanjutnya juga Alet udah ceritain ya manfaat secara ilmiah dari sapu lidi. Kenapa di tradisi ini harus menggunakan sapu lidi? Karena kan sapu lidi itu alat untuk membersihkan atau nyapu gitu. Jadi simbol
Jadi menjadi simbol membersihkan, simbol yang bersih. Jadi sapu lidi itu simbol yang memiliki makna pembersih, kesuburan, persatuan, dan warisan budaya. Dari manfaat fisiknya, mengurangi debu dan kotoran, menghilangkan sarang laba-laba, dan mengusir serangga. Terus ada lagi manfaat kimiawi. Manfaat kimiawinya mengurangi debu, ya sama kayak tadi, mengurangi kadar debu, menghilangkan bau tidak sedap. Terus dari manfaat biologisnya, mengurangi risiko penyakit, meningkatkan kesehatan lingkungan. Ada lagi terakhir manfaat psikologis, yaitu mengurangi stres dan meningkatkan kenyamanan. Jadi apakah tradisi ngabumbang ini masih worth it untuk dilanjutkan, masih worth it di zaman sekarang, apakah masih relevan? Kalau menurut Alet sendiri masih, karena di dalamnya banyak mengandung nilai yang memang dibutuhkan untuk perkembangan zaman gitu. Oh iya, tambahan, setelah observasi ini Alet juga kan cari-cari di internet dan baru tahu kalau ngabumbang itu bukan cuma yang Alet tahu ini, tradisi memukul-mukul tanaman menggunakan sapu lidi sambil mengucapkan lebet-lebet dilakukan setelah sholat Idul Fitri. Enggak cuma itu, ternyata ada lagi ngabumbang yang dilakukan masih masyarakat Sunda. Jadi ngabumbangnya itu dilakukan tanggal 14 Maulid. Artinya ngabumbang itu membuang. Sedikit Alet baca di internet, ngabumbang adalah tradisi masyarakat Sunda yang melibatkan mandi suci dan berdoa untuk memohon ampunan. Tradisi ini dilakukan pada malam purnama, biasanya pada tanggal 14 Maulid. Tujuannya membuang perilaku tidak baik, lahir maupun batin, bermunajat kepada Allah untuk memohon ampunan dan bertobat dari segala kesalahan, dan memperkuat ikatan sosial dan kebersamaan di antara warga desa. Alet baru tahu banget. Jadi Indonesia itu kaya ya teman-teman, tradisinya banyak, namanya sama, ngabumbang, tapi dari cara melakukannya, waktunya, dan pokoknya semuanya beda. Jadi buat yang nonton video ini tradisi ngabumbang yang memukul tanaman menggunakan sapu lidi setelah sholat Id ya, bukan membersihkan diri atau mandi saat malam bulan purnama di tanggal 14 Maulid. Cukup sekian ya teman-teman pembahasan dari Alet. Jadi pembahasan tentang ngabumbang ini sudah selesai. Semoga videonya bermanfaat untuk teman-teman dan bermanfaat juga untuk Alet sendiri. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.